Baik, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Oh iya. Dari yang Maulana, Pak Yusra. Satu lagi. Ya. Absen berapa? 26. Nanti bangun tidak. Ya. Ini kenapa sakit? Sakit. Terus? Absen berapa kalian? Sakit juga. Ada lagi? Satu aja. Absen 11. Farid. Ini yang mau sakit ya? Kenapa? Ada lagi? Cuma 3. Oke, karena cuma 3 yang sakit. Yang sakit 2, yang apa 3. Semoga yang sakit yang sakit 2, yang apa 1 ya. Semoga yang sakit bisa lekas sembuh dan memberikan istilah di sini jangan lupa untuk menjaga kesehatannya ya. Yang alfa kalian jangan alfa. Kalau misalnya alfanya karena telat, next pertemuan sebaiknya lebih awal atau bangun lebih awal. Oke, sebelum pelajaran pada hari ini itu ingin memberikan motivasi sedikit motivasi kepada kalian ya. Jadi ini tentang matematika. Matematika itu memang tidak mengajarkan kita bernafas. Kalian benci matematika enggak? Ada yang suka matematika juga ikut kalau di matematika ada berapa? Oh di sini kaum benci matematika. Ini motivasi membuat kaum pembenci matematika ya. Dengarkan. Nah matematika itu tidak mengajarkan kita cara bernafas. Memang iya, tidak kan? Terus matematika itu juga tidak mengajarkan kita bagaimana mencintai seorang teman dan bagaimana cara kita memaafkan seorang musuh. Tapi matematika mengajarkan kita bahwa setiap masalah pasti ada solusi. Gimana? Siapa yang punya masalah? Punya masalah ya? Karena semua punya masalah, jadi ibu kasih jargon buat 10-5. Kalau misalnya ibu bilang 10-5, kalian bisa jawab salah. Semangat, siap, cari solusi. Semangat, siap, cari solusi. Semangat, siap, cari solusi. Coba ya. 10-5. Siap, cari solusi. Kayaknya masih lemas, belum siap belajar ya? Ayo disiapkan lagi tenaganya. 10-5. Semangat. Yang sibuk. Ayo ulang. 10-5. Jadi kali ini kita akan belajar mengenai peluang. Peluang ya. Masih ingat tentang materi himpunan? Masih ingat. Ada yang masih ingat tentang materi himpunan? Apa himpunan? Yang pakai huruf awal. Ya, yang pakai huruf awal. Himpunan itu apa? Pengertian himpunan ada yang tahu, ada yang masih ingat? Himpunan adalah kumpulan objek-objek tertentu ya. Di sini kita akan belajar mengenai peluang ya. Tahu peluang itu apa? Iya, kemungkinan. Nah, peluang ini ada kaitannya dengan himpunan. Himpunan itu adalah kumpulan dari objek-objek
objek tertentu yang menjadi satu kesatuan dan memiliki pengertian yang jelas. 5. Jadi himpunan adalah kumpulan objek-objek tertentu yang menjadi satu kesatuan. Objek-objek, misalkan ini ya objek-objeknya yang menjadi kesatuan dan memiliki pengertian yang jelas. Misalkan 105 anak-anak, kumpulan anak-anak 105 baris keempat. Ini kan baris keempat. Jelas kan? Siapa saja coba? Ali, Akbar, Habibie, Bima, mana? Jadi jelas kumpulannya. Kemarin kalian sudah belajar statistika kan? Mengukur apa? Tinggi badan dan berat badan. Tinggi badan dan berat badan. Nah, kalau misalkan ibu tulis ya. Misalkan A itu suatu kumpulan tinggi badan 105 yang kurang dari 160 cm. Ini merupakan himpunan atau bukan? Karena yang pertama, himpunan itu kumpulan objek kok. Di situ ada objeknya? Ada. Siapa? Siswa ya, siswa ini ya. Siswa S5. Ya? Oke, yang pertama ada objeknya. Objeknya siapa? Siswa. Siswa apa? Kemudian keterangan yang jelas. Kurang dari 160 cm. Kumpulan objek tertentu yang memiliki keterangan yang jelas. Kemudian kalau misalkan ini kumpulan tinggi badan siswa X5 yang paling tinggi. Ini himpunan apa bukan? Himpunan. Kenapa? Ada yang menjawab bukan himpunan? Bukan. Kenapa? Iya, keterangannya kurang jelas. Paling tinggi. Tinggi itu relatif. Tinggi itu ada ukuran. Kalau ini jelas karena di sini sudah tercantum 160 cm. Begitupun kalau misalkan berat badan. Berarti yang A himpunan atau bukan? B himpunan atau bukan? Misalkan himpunan A CD kumpulan bilangan genap kurang dari 10. Himpunan atau bukan? Himpunan. Kenapa himpunan? Jelas. Apanya yang jelas? Apa? Bukan, karena nggak ada objeknya. Ada yang bilang ini himpunan? Apa ada? Iya benar. Jadi karena ini itu berarti ini anggotanya di mana? Kalau ini kan himpunan, ini anggotanya berarti nama-nama ke iya atau nama tinggi badan. Hanya ya kayak 155, 156. Kalau tulis himpunan harus pakai huruf awal. Nah jadi ini tuh sebenarnya penjelasannya. Kalau kita mau menuliskan anggotanya itu sebenarnya berapa saja sih? Berarti anggotanya berapa aja kalau keterangannya?
Kemudian jumlah genap kurang dari 10. Berarti ya 8. Ya, berarti berapa? Ada berapa? 4. Nah, jadi hari ini tujuan pembelajaran kita hari ini, ayo diperhatikan garis 4. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian diharapkan untuk mengerti dari ruang sampel dan kejadian. Jadi kalian diharapkan untuk menjelaskan pengertian dari ruang sampel dan kejadian. Kemudian yang kedua, selain dapat mengerti pengertian dari ruang sampel dan kejadian, kalian harus dapat menentukan apa itu ruang sampel dan apa itu kejadian. Kemudian tujuan yang ketiga, kalian diharapkan untuk dapat menjelaskan pengertian dari peluang kejadian. Selain tahu pengertiannya, kalian juga diharapkan dapat menentukan peluang kejadiannya. Dan yang terakhir yaitu menentukan frekuensi dapat. Ada 5 ya. Jadi kalau misalkan tujuannya itu topiknya apa aja? Ruang sampel, terus kejadian, terus peluang kejadian, terus frekuensi dapat. Kalian terus ya. Apa yang pertama? Coba dijawab. Ruang sampel. Terus yang kedua apa? Yang ketiga? Yang keempat? Ada 4 ya. Oke, next. Nah, di sini ada gambar apa? Anak kecil lagi main. Kalian dulu pernah main olahraga? Ada yang belum pernah main olahraga? Ada ya. Oke, sebenarnya permainan olahraga ini permainan yang gimana? Kita harus gimana? Iya, pakai gandul terus. Kalau udah ditentukan angkanya, kita yang jalan. Nah, biasanya kalau kita lagi main ular tangga, kita menggerakkan apa? Nah, selain itu, tangga menggerakkan tangga. Nah, itu menggerakkan tangga, kita geraknya ke siapa? Dulunya. Bergerak gimana? Belakangnya pas sama tangganya. Ya, itu harapan pertama. Atau harapan yang kedua, kalian akan berharap angkanya itu sama 2 atau sama 6, biar kelempar lagi. Gitu nggak permainannya? Iya. Oke. Nah, di sini itu ada hubungannya dengan peluang kejadian. Jadi sebenarnya konsepnya dari permainan ular tangga ini yaitu bermain tentang peluang kejadiannya. Jadi ketika kita main ular tangga itu bisa jadi peluangnya yang keluar berapa sama berapa? 2 sama 3 atau 1 sama 5, 6 sama 6, itu kemungkinannya ya, banyak kan kemungkinannya. Next. Oke, selanjutnya manfaat peluang dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada perkiraan cuaca. Next. Ini ya perkiraan cuaca. Kalian pernah lihat perkiraan cuaca gitu? Pernah ya. Kalian lihat apanya kira-kira? Awannya. Yang mana? Awannya. Padahal di sini ada keterangan presipitasi. Gak jelas ya? Presipitasi ini yaitu
kegiatan atau proses kondensasi air. Kondensasi air itu turunnya air itu di sini berupa apa? Berupa air atau salju. Biasanya kalau Indonesia pasti hujan kan. Nah berarti kita lihatnya yang presipitasi ini berapa persen. Kalau persennya dikit berarti kemungkinan hujannya sedikit juga. Kalau misalkan persennya besar berarti peluang untuk hujannya next. Kemudian peluang juga digunakan untuk menentukan hasil dari perkawinan dua individu. Jadi, misalkan di sini ada kurang jelas ya. Ini biologi ya, nanti kalian pasti belajar biologi juga. Di sini ada perkawinan tentang kacang bulat sama kacang yang keriput. Kacang bulat sama kacang yang keriput dikawinkan. Ternyata kemungkinannya itu ada 9, 3, 1. Ya. Nah di sini ya, kalau misalkan kalian mengawinkan misalkan yang bagus sama bagus, berarti nanti hasilnya bagus juga. Sama dengan perkayaan manusia ya sebenarnya. Cuman kalau jodoh itu ya pastinya kemana. Ada yang sudah ditentukan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kadang kalau mau milih ya kemungkinan kalau dapat yang bagus gitu ya. Soalnya akan menentukan hasil perkawinan juga gitu. Pasti gak jauh-jauh. Sifatnya itu gak jauh-jauh dari bapak atau ibu. Next, kalau ya ini peluang pengaplikasiannya dengan hasil perkawinan. Terus yang ketiga yaitu berbisnis. Jadi kalau misalkan kita mau berbisnis itu kita lihat peluangnya itu gimana. Kayak misalkan kalian pernah di UNED, maksudnya lewat jalan UNED. Nah ya, di situ kanan kirinya pasti kalau nggak toko percetakan dia toko alat tulis. Ya kan? Ya tapi banyak yang percetakan toko alat tulis. Kenapa? Banyak. Iya. Iya, karena mahasiswa banyak yang butuh percetakan juga butuh nyetak terus butuh alat tulis gitu kan. Jadi di situ pasti banyak toko bisnis percetakan ya. Terus juga ada pos. Cuman kalau pos itu biasanya nggak di tepi jalan ya, yang di tepi jalan atau yang kelihatan tuh lebih ke percetakan alat tulis sama makanan gitu. Nah kalau misalkan kalian itu lagi di pandemi COVID kayak dulu, berarti peluang kalian untuk mencari pekerjaan itu pekerjaan yang apa? Jualan online, terus bisnis online, pokoknya yang online gitu. Jadi sini paham? Ada yang tidak dipahami? Oke, selanjutnya peluang ini juga digunakan untuk gimana Nah selanjutnya yaitu untuk pengambilan keputusan. Jadi misalkan ya kalian kan uang sakunya pas-pasan biasanya kalau dikasih ya. Ada yang pas-pasan, ada yang enggak. Misalkan mau beli buku, uangnya pas. Beli buku uangnya pas. Tapi kalian pengen pulpen. Cuman pulpennya itu masih ada di rumah sebenarnya. Bukunya kalian yang habis. Kira-kira kalian mau beli buku atau pulpennya? Karena karena peluang terpakainya buku itu sangat lebih besar. Ya, pulpen kan masih iya. Pengambilan keputusan itu juga termasuk peluang. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan, kita masuk ke pencobaan. Kalian tahu pencobaan? Apa? Coba sesuatu atau kegiatan. Kira-kira kegiatan apa yang dilakukan ketika orientasi masalah tadi apa? Jadu ya? Nah itu kegiatannya ngapain? Kita mainnya ngapain? Mainnya olahraga. Iya, main jadunya kan dadu. Iya, melempar dadu. Jadi melempar dadu itu merupakan sebuah
Tahu ya percobaan jadi next. Ruang sampel. Tadi yang pertama topiknya kita ruang sampel. Kita harus tahu pengertian dari ruang sampel. Nah, kalian udah baca kenalan ruang sampel itu apa? Apa ruang sampel? Himpunan dari himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul dari suatu percobaan. Nah, ruang sampel sendiri itu dilambangkan dengan S. Jadi di sini ini Bu bawa apa? Koin. Cuman ini kenapa kok dibuat ulang di remake dengan kertas agar kelihatan sampai belakang ya? Ini uang atau uang berapa sih? 200.000. Ini gambar. Kalau ini ujangannya ini apa? Jadu. Ini angka berapa? Nah, karena kita berhadapan-hadapan, jadi kita anggap kalau yang depan itu gini ya. Kalau yang depan sini kan kita nggak kelihatan. Iya. Oke, lanjut ya. Di sini ruang sampel. Nah, misalkan kita melakukan percobaan pelemparan satu buah koin ini. Berarti ruang sampelnya apa aja? Kalau ruang sampel itu pengertiannya ya. Kalau ruang sampel itu pakai koin, berarti kemungkinannya yang muncul apa aja? Ini tuh koin ya. Koin ada dua sisi. Jelaskan dulu. Ini koin. Ini apa? Koin. Koin ada berapa sisi? Yang ini sisi apa? Ini sisi. Oke, ketika kita melempar kemungkinan ya. Kemungkinan yang muncul apa? Sangka bisa enggak? Berarti ruang sampelnya koin. Ada yang mau maju ke depan mungkin? Lagi coba. Coba ditulis ruang sampel koin berarti ruang sampel koin. Iya. Tunggu aja nanti. Ruang sampel koin. Satu lagi, ada yang mau sekarang maju? Coba. Mana siapa? Ada. Ini coba yang ini lurus ini coba. Saya. Ini Pak Sadar. Ruang sampel koin berarti apa adanya? Iya, sama dengan sini. Kamu mau baca? Isolasi bolong. Gimana? Huruf berawal A, hingga huruf berawal A ya, hanya pakai A besar. A besar. Iya. Nah, kalau misalkan sudah, terima kasih. Oke, sekarang kamu yang pegang jadinya. Sekarang percobaannya adalah pelemparan satu buah jadu. Nah, di sini jadunya ada berapa sisi? Coba diperlihatkan. Satu. Iya. 2, 3, 4, 5. Iya, 4, 5, 6, sudah 6. Berarti ruang sampelnya jadu ada siapa saja? 1 sampai 6. Coba ditulis. Ruang sampel jadu. Tulisan terkait. Sampel. Jadi apa tadi? Jangan lupa di. Iya.
Angkat aja. Kemudian kalau titik sambalnya dari pelemparan itu ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang contoh pelemparan 2 angka. Nah, di sini itu ada poin ya. Tapi kalau misalkan kita mau mencari peluangnya, itu kita harus menggunakan poin yang benar-benar poin sama imbangnya agar peluangnya itu sama. Dari sisi angkanya, kalau kita pakai angka 200, berarti poin samanya juga harus 200. Terus kalau misalkan angka yang satu itu baru, poin yang satu ini masih baru keluar dari bank, berarti yang poin yang kedua sama, harus baru keluar dari bank, biar beratnya terus sisinya itu punya peluang yang sama. Boleh satu maju? Hari coba maju sini. Ya. Next. Jadi cara menentukan peluang sampel. Sekarang kita akan belajar cara menentukan peluang sampel dengan 2 poin. Nah, yang pertama itu ada cara mengurutkan. Cara mengurutkan ini biasanya digunakan kalau misalkan peluang sampelnya gini, misalkan 2 poin gitu. Caranya mengingat. Jadi gimana? Kalau misalkan mengingat, misalkan yang sebelah kanan ini, yang hari checker ini akan munculnya angka. Berarti yang kiri ini kita balik. Yang pertama muncul angka, yang kedua muncul satu minta tolong boleh jawab. Farel maju. Farel maju. Ya, sini. Bagus. Iya, nggak apa-apa. Tulis ruang satu pelemparan 2 poin. Ruang satu pelemparan 2 poin. Kita fokus ke hari ini yang pegang poinnya. Yang pertama ini yaitu metode mengurutkan. Coba ditulis dulu. 1. Mengurutkan. 1. Mengurutkan. Berarti kita urut. Jadi poin pertama misalkan A. Berarti kemungkinannya pasangannya adalah ini kan ada 2. Tadi apa tadi? Ini apa? Ini apa? Ada ya, pasti ya. Kalau misalkan yang pertama itu angka, kemungkinannya kedua juga angka. Coba ditulis. Tulisnya ini aja. A, A. Di sini. Berarti kemungkinan yang pertama titik sampelnya angka ya. Kemudian kejadian yang kedua kemungkinannya apa? Angka dengan apa? Ya, angka dengan gambar. Coba ditulis lagi. Ya. Oh iya, silakan. Nanti kalau sudah selesai bisa kembali ya. G-nya pakai G aksisal. Biar sama ya. Nah, selanjutnya yang ini kan tadi angka terus yang paling 1. Berarti kemungkinan yang ketiga yang sini yang paling 1 enggak. Kemudian yang paling 2 angka. Jadi pasangannya gambar angka, gambar sama angka. Yang terakhir kemungkinan yang muncul apa? Gambar dengan gambar. Berarti gambar dengan gambar ini ya. Nah, ini metode mengurutkan. Jadi kita harus mengingat-ingat 1/1. Next. Metode yang kedua ada diagram pohon. Belum. Diagram pohon. Jadi diagram pohon ini jangan dimunculkan.
Jadi diagram poin ini kita akan mencabangkan. Misalkan nih poin yang pertama muncul angka. Berarti cabangnya ada apa aja yang poin kedua? Kalau misalkan poin pertama angka, berarti cabangnya sini ada dua kemungkinan, yaitu ada angka dan gambar. Oke, terus dulu. Angka ini. Nah, ada terus cabangnya dua. Cabangnya ada dua. Cabangnya ada dua ini. Nah, cabangnya ini yang pertama ada angka sama gambar. Kemungkinan dua. Nah, yang kedua yaitu poin pertama misalkan munculnya gambar. Berarti cabangnya ada berapa? Ada angka sama gambar. Berarti di sini gambar. Ya, cabangnya angka dan gambar. Angka, gambar. Oke, selanjutnya kita ambil titik sampel. Tulis titik sampel di sini. Titik sampel itu aja. Titik sampelnya ini kita menghubungkan ujung cabang dengan ujung cabang. Berarti kalau A dengan A berarti A koma A. Tulis A koma A. Sini bawahnya titik sampel. Kemudian kalau misalkan cabang yang kedua dalam huruf jangan lupa. Berarti kalau yang kedua ini apa? A koma B. Tulis A koma sini lurusnya A koma B. A koma B. Berarti selanjutnya bisa sendiri ya. Selanjutnya apa berarti? Jadi ini bacanya gini, A koma A, tulisnya A, B. Berarti itu nah hasilnya sama kan? Berapa titik sampelnya? Banyak titik sampelnya 4. Kemudian 4 sama jaga juga 4. Next. Satu lagi ya. Nah, di sini kamu coba buat tabel di sini aja. Sekarang kita buat tabel. Nah, tadi berapa penggunaannya ada dua, angka sama gambar, angka sama. Jadinya kalau misalnya kita buat tabel di sini ada berapa kolom? Sama berapa baris? 3. Jadi gini ya. Ada 3 baris sama ada 3 kolom. Gimana yang sebelah kanan ini koin 1, ini koin 2. Yang ini berarti isinya apa aja? AG. Berarti yang ini coba diisi terus AG. Oke. Nah, setelah kita tahu Maulana, setelah kita tahu ini AG, berarti cara menentukan titik di sini ya. Kita baca yang samping kiri kan A. Berarti titik temu ini adalah titik temu antara A dan A. Berarti ditulis A, koma ya. Berarti kalau di sini berarti AG. Di sini yang terakhir ada yang ditanyakan? Tadi berarti caranya menentukan ruang sampel ada berapa? Ada 3 apa aja? Mengurutkan diagram pohon dan tabel. Bisa duduk. Makasih bagus. Next. Ini ya. Jadi next. Sama kan hasilnya? Next. Nah ini kan 2 koin. Sekarang kita akan mencoba pelemparan 2 dadu bersama. Next. Yang pertama, kenapa kita nggak mencoba cara mengurutkan?
yang sedikit atau ruang sampelnya sedikit. Karena dadu ini ruang sampelnya satu dadu berapa tadi? 6. Ya, terus banyak anggota ruang sampel dari 2 dadu berarti bukan 12. Kalau satu dadu 6 berarti yang satunya kita akan coba sekarang. Next. Oke, diagram. Next. Next. Oke, coba Salita dicoba. Sini, ke depan. Nah, tadi kan diagram pohonnya koin itu cabangnya cuma 2. Karena sisinya cuma ada angka dan gambar. Oke. Berarti kalau kita mau dadu sama dadu, berarti yang dadu atau dadu yang kedua yang jadi cabangnya itu cabangnya berarti ada 6 karena dadu sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sini tulis 1. Iya. Oke, next nanti. Kemudian setelah benar ya, next. Kemudian yang 2 berarti isinya sama. Berapa? Iya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kira-kira sampai berapa? Sampai 6 karena dadu punya satu dadu mempunyai ruang sampel berapa? 6. Ya. Ruang sampelnya next. Next. Next lagi. Oke. Sampai yang terakhir nah. Sebelum sekarang cari titik sampelnya. Kira-kira titik sampelnya berapa? Yang pertama ini 1 cabangnya 1 berarti 1. Ya, 1. Ya. Ya. Yang lurus. Ya, boleh. Yang ini berarti ya 21, 22. Yang belakang paham? Cara memasangkan cabangnya, paham ya? Itu langsung lurus saja kan sama cabangnya. Oke, sudah ya, benar ya. Ini 11, 12, 13, ini 14, 15, 16. Ini 21, 22, 23, 24, 25, 26. Next. Dengan cara yang sama akan menghasilkan ini 31, 3,1 sampai 3,6 di angka dadu 3, kemudian di angka dadu 4 pasti 4,1 sampai 4,6 dan sampai 6,6. Kira-kira ini berapa titik sampel? Ada yang bisa jawab? 36. Berarti ruang sampelnya ada 36. Tadi yang jawab 12? Iya, berarti NS-nya 36. Ada yang ditanyakan? Next. Next. Nah, selanjutnya yaitu cara tabel. Kalau cara diagram pohon itu tadi lebih panjang ya daripada tabel. Next. Kalau tabel itu cukup kita buat tabelnya, kemudian yang depan ini berarti diisi apa tadi kan? Yang angka apa aja? Ya, coba ditulis. Kalau di diagram pohon tadi kita cabangkan semuanya sampai 6 kan? Sampai cabangnya ada 36. Berarti ini isinya apa? Ya, coba tulis. Nah, kalau di diagram kalau di tabel ini kita cukup nuliskan 1 sampai 6 di garis yang pertama sama kolom yang pertama, kemudian langsung disatukan di satu titiknya. Berarti kalau sini apa isinya? 1. Kalau ini Maulana coba ini isinya apa? Kalau di sini kan 1 karena dari garis pertama kolom kedua. Kalau ini di sini berarti 6 1. Terus gini ya. Terus Chandra coba
Berapa coba dilihat? 65. Iya, 65 kita. Next. Jadi ini isinya seperti ini ya. 1, 2, 3 dan seterusnya. Berarti NS-nya sama ya, sama-sama 3, 6. Oke, next. Terima kasih, Tanika. Oke. Nah, di sini tadi berarti kita masih belajar 3 cara ya. Apa aja? Masih ingat? Yang pertama, mengurutkan. Oke. Kalau misalkan bendanya itu banyak, kayak di sini ada 2 uang logam dan 1 dadu, yaitu berapakah uang sampul dari percobaan pelembaran 2 uang logam menjadi 1 dadu? Nah, ini kita bisa menggunakan cara perkalian. Gimana cara perkalian itu? Misalkan kejadian NS-nya yang pertama dikalikan dengan NS yang kedua dikalikan dengan NS yang ketiga. Di sini ada 3 kan? Pertama NS-nya koin atau kita simbolkan dengan NS1. Berapa? NS-nya koin tadi? 2. Apa aja? Iya. Kalau S kita cukup tuliskan bilangannya. Tapi kalau yang tadi yang S sama bilangan berarti kita harus ringkaskan angka dan jam. Jadi kalau di sini S2-nya berapa? Koin kedua 2. Kemudian yang 3 apa yang 3? Bendanya apa 3? Dadu tadi NS-nya berapa? Kalau 36 itu 2 dadu. Kalau 1 6. Berarti di sini NS ketiga kan? Jadi ya ruang sampel totalnya banyak ruang sampel total ya 2 dikali dengan 2 dikali dengan 6 hasilnya 24. Coba kita cek ulang yang tadi. Yang awal tadi ada berapa koin? 2 koin. 2 koin ya. Misalkan yang 2 koin, kita cek dengan cara perkalian. NS yang pertama berarti berapa? NS yang kedua 2. Berarti NS totalnya 2 kali 2 4 sama? Cocok? Cocok ya. Kemudian kita coba yang 2 dadu. Dadu yang pertama 6. Dadu yang kedua 6. Berarti NS totalnya berapa? 6 kali 6. Iya, 6 kali 6. Hasilnya 36. Sama kan dengan cara yang menggunakan diagram Mohr dan tabel. Jadi yang keempat ini caranya perkalian. Ada yang ditanyakan dengan cara perkalian? Ada yang tidak dipahami? Masih mencerna? Bagus ya. Next. Nah ini ya hasilnya sama kan seperti yang ditulis di papan. Next. Oke, sekarang contoh soal. Coba teman-teman dibaca yang keras contoh soalnya. Yang keras. Contoh soal kali kita dan teman-teman mengirimkan dari gerakan Surabaya melalui dari kota Bimega ke kota Bimanja ada 3 jalan yang dari kota Bimanja ke kota Purbalingga ada 4 jalan yang dan dari Purbalingga ke Surabaya ada 2 jalan paling efektif dan yang apakah kemungkinan berikutnya yang bisa ditempuh dari kita dan teman-teman ini dari kota Jember menuju kota. Iya, di sini ada berapa kota? Berarti ada berapa kota? 4. Kita highlight dulu kotanya apa aja? Terus apa lagi? Terus Surabaya. Kita simbolkan ya. Kalau Jember itu berarti kalau remaja.
terakhir tadi cara apa? Perkalian. Berapa banyak rute yang harus yang bisa ditempuh Kalita dan teman-teman 105 untuk ke Surabaya? 40 liter. Jadi mana Kalita? Iya, 5 kali 4 kali 2. Jadi konsepnya itu bagaimana, Bu? Jadi konsepnya itu di sini ya. Misalkan ada 5 jalur. Iya, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini ada 4 jalur. Berarti 1, 2, 3, 4. Di sini ada 2 jalur, 1, 2. Berarti ada kemungkinannya itu gini. Kemungkinannya misalkan pakai jalan yang pertama. Semua pakai jalan pertama. Ini lewat sini, sini. Berarti kan masih 1. Terus ini lewat yang pertama lewat jalan pertama, yang kedua ini lewat kedua. Kemudian yang kedua ini masih lewat lagi yang ketiga. Sini. Jadi semua ini tuh ya kita cobakan satu-satu ke sini. Jadi ini dicoba ke sini, dicoba ke sini, dicoba ke sini, dicoba ke sini. Ini sama, ini dicoba ke sini dulu, ke sini dulu, ke sini dulu. Jadi konsepnya seperti apa tadi yang kedua? Cabang atau diagram, Bu? Nah, karena kita menggunakan cepat, berarti kita menggunakan apa yang kita kalikan saja. Berarti 5 kali 4 kali 2 hasilnya 4. Ada yang didesainkan? Oke, next. Ya benar ya, 40 ya. 40 rute, next. Next. Belum. Jadi, pengertian dari kejadian adalah, ada yang tahu? Iya, jadi siapa? Ada yang tahu barusan? Iya, himpunan bagian dari ruang vektor. Nah, biasanya kejadian ini disimbolkan dengan huruf kapital kecuali S. Kenapa kok kecuali S? Karena S ruang sentral. Contoh, di sini tadi ya sudah ada penekanan gadu. Misalkan itu kejadian munculnya kata gadu genap. Berarti kata gadu genap ada apa aja? Dua, kemudian kalau muncul mata gadu prima berarti apa saja? 5. 2, 3, 5. Yang kejadian ada yang ditanyakan? Ada? Kita masuk ke peluang. Nah, di sini ada yang tahu peluang? Pengertiannya peluang? Peluang adalah kemungkinan. Kalau peluang kejadian? Kemungkinan terjadinya. Jadi, tadi kan kita udah belajar ensemble sama kejadian. Nah, peluang kejadian itu perbandingan antara banyaknya kejadian dengan banyaknya peluang sampel. Next. Atau bisa disimpulkan dengan next. PA sama dengan NA per NS. Oke, di sini kita membicarakan mengenai peluang teoretik ya. Nah, ini secara teoretik kalau misalkan gadu itu ya, misalkan muncul gadu angka 1 berarti peluangnya ada
kecil karena dia hubungan bagian dari S. Nah, kemudian di sini contohnya ya. Misalkan di dalam kotak ini isinya ada 5 bola merah, 5 bola merah. Terus ditanyanya peluang terambilnya bola hijau. Kira-kira ada nggak ada kan? Terus NS yang 5. Berarti hasilnya berapa? Nah, ini disebut dengan kejadian Oke. Terus sekarang peluang diambilnya bola merah. NA-nya berapa? NA di sini 5 karena semuanya warnanya merah. Terus NS-nya berapa? 5. Berarti peluangnya 5/5. Iya, 5/5 hasilnya 1. Jadi karena hasilnya 1 itu adalah kejadian pasti. Jadi berapapun kalian ambil di kotak itu, kalian pasti dapat bola yang mana? Merah. Bisa dibagi? Next. Contoh soal next. Oke, sekarang Naila mempunyai 10 kartu yang bernomor 1 sampai 10. Jika satu kartu diambil secara acak, maka peluang terambilnya kartu bernomor bilangan prima. Tadi prima bilangannya pada 2, 3, 5. Berarti NA-nya berapa? Langsung aja NA-nya berapa? 3. NS-nya berapa? 10. Berarti peluangnya banyak. Ini kan 10 ya. Kita rinci dulu. Ini kan bukan tanda. Jadi 2, 3, 5, 7. Berarti NA-nya 4. Peluangnya berarti 4/10. Ada yang tanyakan? Next. Benar kan? Oke, sekarang kalian pernah main bulu tangkis? Biasanya ada ganda campuran kan? Nah, di sini itu soalnya ada 2 pria dan 3 wanita. Sedangkan mereka kan dipasang-pasangkan jadi ganda campuran. Kira-kira berapa? Kira-kira berapa yuk? Jawab. Ini cara memasangkannya. Caranya ada berapa? Ya boleh pakai diagram pohon, tapi kalau cara kalian berarti berapa? 2 kali? Berarti ada 6. Berarti ada 6 kemungkinan Pak. Next. Nah ini ya, kalau pakai tabel ini ada 6 kemungkinan. P1, W1, P1, W2, P1. Dan di sini kejadiannya apa? Peluang setidaknya P1 yang terpilih. Berarti yang terpilih P1 ada berapa? 1, 2, 3. Peluangnya berarti 3. Next. Berarti RA-nya 3. SNS-nya berapa? Berarti peluangnya berapa? Peluang itu apa tadi? NA per NS. 3/6. Next. Iya. Ada yang ditanyakan? Dari sini? Belum. Next. Frekuensi harapan. Next. Oh. Ada yang tahu frekuensi harapan? Hasil kali apa? Dengan N-nya banyak pencok. Ya, hasil kali doang dengan banyak pencok. Tadi doang sudah bisa kan carinya? Peluang gimana rumusnya tadi? N-A per Next. Jadi kalau misalkan kita mau cari frekuensi harapan, pasti nanti di selanjutnya diketahui berapa kali dilemparnya. Nah ini kan tentukan frekuensi harapan munculnya
Berarti peluangnya 3/6 atau 1/2. Berarti frekuensinya peluang dikali peluang H dikali N berapa? 1/2 dikali 300 dikali setengah berapa? 150. Next. Nah. Next. Nanti contoh soalnya bisa dipelajari next. Sama ya contoh soalnya. Next. Nah sekarang belum. Oke. Sekarang peluang komplement. Jadi dalam bahasa Indonesia itu komplement. Kalian tahu komplement dalam bahasa Indonesia apa? Pelengkap, komplement, pelengkap ya. Nah, jadi kalau misalkan nih ibu punya di sini ya, punya apel, misalnya punya apel, dibagi dua, ini bagiannya A, ini bagiannya B. Kira-kira komplementnya A itu apa? Pelengkapnya A, B kan? Berarti pelengkapnya A itu bukan A kan? Soalnya kan pelengkapnya A. Jadi komplement A adalah B. Nah, tapi kalau di matematikanya bahasanya agak matematis ya. Jadi peluang kejadian komplement A itu adalah kejadian yang bukan A. Next. Jadi komplement kejadian A adalah semua anggota S. Kalau di sini kan sama ya. Semua anggota S yang bukan anggota A. Nah, apakah bisa dipahami? Semua anggota S yang bukan anggota A itu komplement A. Oke. Next. Jadi misalkan PA ini peluang kejadian A, berarti PA aksen itu peluang kejadian bukan A. Peluang kejadian bukan A. Dimana tadi nilai maksimal peluang adalah 1. Berarti kalau misalkan tadi kan komplement ya, komplement sama bukan komplement. Kalau misalkan kejadian A ditambah komplement A, berarti jadi 1. Kalau dijumlahkan isinya 1. Nah, kalau misalkan kita mau mencari komplementnya, berarti 1 dikurang. Misalkan ini ya, lemparan 1 buah dadu. Tentukan peluang terambilnya mata dadu bukan angka genap. Tadi kan kalau angka genap berapa? 2, 4, berarti NS-nya tadi 6. Ini A-nya ya. Berarti peluangnya 1/3/6. Hasilnya 1/2. Ini kan peluang A. Berarti peluang komplementnya ada berapa? 1 dikurangi setengah. Hasilnya next. Nah ini ya hasilnya setengah. Next. Ini mudah nih. Dinda memiliki password yang terdiri satu huruf di antara huruf vokal A, I, U, E, O. Satu huruf ya. Peluang Dinda gagal mengetikkan passwordnya adalah peluang gagalnya, peluang kejadian yang gagal berapa berarti? Kan dia cuma punya satu password di antara 5. Berarti yang gagal 4, yang gagal 4. NS-nya berarti iya, peluang gagalnya 4 kan? Next. Nah, ini ya. Next. Oke, sekarang kita sudah sampai
Jadi kalian akan bertukar teman sebangku. Biasanya kalian kan bekerja dengan teman sebangku ya. Nah di sini kalian bertukar yang duduk yang kanan baris 1 akan pindah ke baris kedua, yang baris 2 pindah ke baris ketiga, baris 3 pindah ke baris 4, sisanya duduk di baris pertama. Ayo sekarang 5 menit. Sudah, LKPD-nya bisa disiapkan. LKPD-nya ada yang tidak bawa LKPD? Yang teman doanya nggak ada LKPD-nya siapa? Namanya siapa nih? Ayo coba. Oke. Yang nggak ada pasangannya bertiga ya. Oke, sekarang dibuka KPD-nya. Dibuka halaman ke-6. Halaman ke-6. Sudah? Oke, yang kelompok baris 1 mengerjakan masalah 1 di kegiatan 1. Baris 2 mengerjakan masalah 3 di kegiatan 1. Kemudian baris ketiga masalah 1 di kegiatan 2. Yang terakhir, masalah 3 di kegiatan 20 menit dari sekarang. 10 menit, 10 menit. Yang bawah ini terus di sini bisa ini RS-nya dari sini kan dia punya stok berapa produknya? Stoknya berapa?
dari tadi pakai HP saya sudah melihat tadi melihat kerjaannya nampak bisa di zoom kerjaannya. Ini kan cabangnya ada lagi, ini cabangnya tadi baru ditambah sudah. Iya, ini NS-nya berapa? NS itu total semuanya tadi. Jadi totalnya berapa ini? S-nya itu ya, S-nya itu kan dihitungan dari ruang sampel. Nah, ruang sampelnya itu adalah semua kelompok betina. Di sini ada ini 2, ini 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi bukan kayak dadu. Ini hanya nanti. Jalan dulu sampai rumah, ruang sampel itu bukan, jadi ini ditulis ulang, cuma di dalam ulang aja. Iya, ditulis ulang. Iya, coba. Iya. Tempo berarti. Enggak sih. Terus ada 4 aja kan? Yang warna merah itu berarti ya, iya, berarti apa? Nah, itu berarti tadi kan dicocokkan satu-satu, dipasangkan satu-satu. Berarti kalau di kolom ini pasangannya berarti AA, sah. Berarti kalau ini, iya pintar. Kalau di sini, cukup ini. Coba dicoba dulu. Kalau ini berapa berarti? Pintar. Kalau ini, tapi di dalam itu.
Oke, siapa yang mau presentasi ini? Amin dulu, amin. Oh, yang ini. Oke, ini ya. Bagaimana? Masalah dari satu ada masalah. Sudah paham kan? Itu udah. Dari kedua ada masalah. Masih belum? Sudah paham? Dari tiga ada masalah. Baris ketiga sudah selesai, 4 selesai, baris kedua masih proses. Baris satu. Oke, di sini boleh fokus berarti ya. Oke, sekarang karena yang baris satu sudah selesai, kelompok siapa yang sudah siap untuk presentasi? Bagus. Siapa? Oh iya, Akbar maju. Akbar kerjakan masalah satu. Iya. Masalah satu kegiatan 2. Siapa yang siap maju? Yang bersedia? Angkat tangan. Ayo. Yang masalah 3. Kemudian yang tiga kegiatan 2 Haikal ya, hakiki. Sambil menunggu Nabila ya. Nabila mengerjakan Akbar, Ali Akbar mau mengerjakan. Iya. Langsung nanti. Mau minta tolong temannya sebelum Oke, di sini Akbar sudah menuliskan hasilnya ya, masalah satu kegiatan satu. Kemudian jika mau dijelaskan bisa diperhatikan. Gimana jika dihitung yang lain bisa diperhatikan jika dulu. Ini ada itu ya, Ibu bantu pertanyaan juga ya. Jadi di sini kan ada pelemparan 2 koin sama 1 jam. Di sini pakai metode apa? Berarti tabel, maka tabel. Nah,
Artinya apa berarti? Dan di sini yang berarti koinnya ya. Nah di sini kalau kolom kedua ini ya dengan baris kedua ini berarti AA 1. Kemudian dilanjut coba. Jika coba dilanjut. Kalau dadunya 2, kemudian di situ ada A berarti jadinya A 2. Terus ya, terus misalkan sudah sampai gini, berarti DG apa? DG 1. Nah, setelah membuat tabel, kemudian dituliskan namanya ruang sampah. Simbolnya apa? Aditya S. Terus dirincikan satu-satu. Kemudian ketemu NS-nya berapa? Ya, terima kasih. Bisa diberi tepuk tangan buat kita sama. Sebenarnya masalah kegiatan 2. Siapa yang mau presentasi? Ayo. Yang lain diperhatikan. NS ini jumlah keseluruhan stok bal yang dijual. Iya, stok balnya. Berapa stok balnya? 200. Ya. Kemudian kalau MA-nya ini jumlah. Tadi kejadiannya apa? Oh ini yang tidak. Iya, tidaknya. Yang tidaknya ada 50 bal. Terus NB-nya itu iya, NB itu bagian kemudiannya. Jadi kamu langsung tulis NS orang NA ya. Ya, total keseluruhan sama yang tidaknya. Ya, terus keluar yang tidaknya NB di bagian S. Iya. NB-nya berapa? NB-nya 30 ya. 300. Sama-sama dibagi 50. Iya, jadi sudah. Iya, kasih tepuk tangan buat. Selanjutnya masalah ketiga kegiatan 2, silakan Habibie. Perhatikan Habibie, perhatikan ya. Ini saya menjelaskan kegiatan 2. Andi memiliki seorang bapak terbang yang mampu mengeluarkan cara dari beberapa kaki yang ada di dalamnya dengan menekan sebuah tombol pada alat tersebut. Terdapat 52 kartu yang terdiri dari 26 warna hijau dan 26 warna merah. Kartu yang sudah keluar dimasukkan kembali ke dalam alat. Bila tombol alat tersebut ditekan sebanyak 20 kali, betul lagi untuk mencari frekuensi harapan warna kuning, merah, dan 4 kaki. Iya, Kiki lagi mau mencari frekuensi harapan. Perhatikan, lanjut lagi. Ada soal kejadian muncul kartu merah. Ya, kartu king merah. Kejadian muncul kartu king merah. Kalian pernah merah nih kan? Kartu king merahnya ada berapa? 2. Iya, lanjut. NA-nya itu sebanyak 2. Ya. Terus tentukan waktunya NS-nya sampai 52. Ya. Carilah peluang dari kejadian yang diharapkan. Kemudian P dalam huruf A sama dengan M dalam huruf A per NS. Ya. Nilainya 2 atau 52. Nah ini dibagi. Jadinya 1/6. Carilah frekuensi harapannya dengan nilai 260. N-nya 250 ya. Banyak percobaannya 260. Lanjut. Rumusnya F dalam huruf A sama dengan M kali P bentuk A. Ya. N-nya itu 250. Ya. 1/26. Ya. Terus dibagi
Ya. Bagi 260 bagi 26. Ya. Ini dulu. Kasih tepuk tangan buat Ini catatan yang sudah mau mengerjakan di depan. Termasuk jika nggak apa-apa tadi sudah bantu Bersih. dikasih bintang ya. Yang belum pernah dapat bintang, di sini harus lebih hati-hati. Bisa kan? Nabila. Sekarang Nabila mau menjelaskan masalah 3 kegiatan 1. Silakan Nabila. Jadi ya, buat dapat ini pakai ini ya. Namanya diagram pokok. Nanti cari satu. Terus kalau udah dari satu ditulis semua gini, habis itu udah hasilnya keseluruhan itu 32. RS-nya 32. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan? Ini banyak ya, jadi mau disebutkan satu-satu nanti lama. Nanti dicoba lagi ya yang masalah 3 kegiatan 1 yang belum mengerjakan. Oke, mungkin ada yang ditanyakan? Belum ada? Ya, bisa juga tepuk tangan buat Nabila. Buku catatannya di depan. Kita tolong boleh. Ada lagi sudah ya? Dimulai. Belum. Apanya belum? Ini karena sudah 11.13, jadi dimulai ya. Ini mudah-mudahan soalnya soal refleksi materi ini aja yang dasar-dasar. Yang juara 1 dapat bintang 3, juara 2 bintang 2. Oke, mungkin di next pertemuan ya disiapkan lagi. Oke, siap kembali urutan pertama. Oke, sudah semua. Ini yang disini siapa? Bagus. Kesini. Pasang sendiri ya. 1, 2, 3, 4. Talita. 1, 2, 3, 4. Hari ini mana? 1, 2, 3. Pasang sendiri ya. Amanda mana? Kemudian Laili mana Laili? Satu punya Laili, satu punya Amanda. Beri tepuk tangan yang sudah dapat. Selanjutnya kita akan menyimpulkan pembelajaran dari kejadian ini. Kita belajar apa saja? Tadi yang pertama ada apa saja? Yang pertama ada ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari dari sini. Ruang sampel apa? Ruang sampel himpunan dari semua kemungkinan yang muncul pada suatu percobaan. Simbolnya apa? Baris kedua, kejadian apa? Kejadian tadi apa kejadian? Baris dua. Kejadian apa?
lihat himpunan bagian dari, coba diulangi yang keras. Ya, himpunan bagian dari ruang. Simbolnya apa? A himpunan bagian S. Selanjutnya peluang kejadian baris 3, coba dijawab. Peluang kejadian tadi apa? Himpunan bagian. Peluang kejadian merupakan perbandingan antara ya, coba diulang lagi gimana katanya garis 3 perbandingan banyaknya kejadian A dengan banyaknya anggota ruang sampel. Coba diulangi lagi perbandingan banyaknya kejadian A dengan banyaknya anggota sampel ini ya. Nih. Simbolnya apa? PA sama dengan coba yang belakang jawab PA sama dengan apa? Yang keras? N apa? N apa ya? Coba yang tadi di sini kerjakan frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah tadi rumusnya gimana? FA sama dengan PA kali N. Oke. Ini ya. Selanjutnya kalian isi refleksi pembelajaran hari ini seperti biasa. Terus. Ini berikan ke berapa nih? Berikan ke berapa? Ada yang belum dapat? Ada yang kurang? Kurang satu. Siapa yang kurang satu? Coba disampaikan. Ada yang sudah selesai? Oh ya, ini evaluasi untuk pembelajaran hari ini. Jadi evaluasinya bisa dikerjakan di rumah, dikerjakan secara mandiri. Di next pertemuan di komputer ya. Bisa disatukan juga. Kalau misalkan sudah selesai mengisi refleksi, bisa
dikumpulkan ke bangku depan ya. Chandra sudah selesai. Oke, bisa. Refleksinya ada dulu. Sudah dulu hitungannya masing-masing. Sudah, Bima. Nomor Ibu. Sudah ya. Jadi pembelajaran hari ini sudah selesai. Ibu ingin mengingatkan bahwasanya pembelajaran selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai peluang kejadian tidak saling lepas dan peluang kejadian saling lepas. Mungkin kalian bisa persiapan baca-baca literatur atau buku KKS buat pelajaran ibu. Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk hari ini. Apabila ada salah mohon maaf. Semoga ilmunya hari ini bisa bermanfaat bagi kalian dan jangan bisa jadi bantu belajarnya mahasiswa semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa